Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin al-muslimin, kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya tiada henti-hentinya atas curahan rahmat dan anugerahnya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para aulia, syuhada, ulama dan salihin. Juga kepada kita, semoga Allah mudahkan semua urusan yang kita hadapi, semua persoalan yang kita jalani. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar dan solusi. Seandainya ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau apabila ada di antara kita maupun saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Sambil duduk iktikaf menantikan waktu salat isya bagi para jamaah di dalam masjid, seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita ikuti pengajian ilmu tauhid pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar suara Baitur Rahman, radio RRI, radio Serambi yang berbahagia. Seharusnya yang mengisi pengajian malam ini Ustadz Fakhruddin Lahmuddin, namun karena sesuatu dan lain hal saya diminta untuk menggantikan tugasnya malam ini. Mohon izin dan mohon berkenan, saya tiba-tiba tadi teringat hari ini tanggal 24 Desember, dan tiba-tiba juga teringat bahwa hampir 5 tahun di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh, kita sudah melihat tradisi tidak merayakan pergantian tahun atau hari pergantian tahun dengan berbagai macam dasar dan argumen. Dan izinkan juga saya menanggapi 2 pertanyaan sekaligus semacam saran atau harapan dari 2 tokoh masyarakat kota Banda Aceh terkait dengan isi pengajian saya sebelumnya tentang Natal dan Tahun Baru. Dan yang kedua terkait dengan toleransi antar umat beragama. Saya mulai dulu yang pertama. Ibu bapak yang berbahagia, tahun 1981 dulu Buya Hamka pernah mengeluarkan fatwa haram hukumnya bagi umat Islam merayakan atau ikut merayakan hari Natal. Haram karena bertentangan dengan akidah Islamiyah. Fatwa ini tentu tidak begitu diindahkan, dengan berbagai argumentasi dan alasan bahwa ini demi toleransi antar umat beragama, maka fatwa ini disuruh simpan, nggak usah dibaca, ya, nggak ada apa-apa.
nggak ada pengaruh apa-apa. Tetapi ibu bapak yang berbahagia, terlepas siapa yang mengeluarkan fatwa, yang mengeluarkan fatwa waktu itu MUI, ditandatangani oleh ketuanya, Buya Hamka. Karena fatwa tidak diindahkan, Buya Hamka mengundurkan diri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Terlepas dari apa fatwa, siapa yang mengeluarkan fatwa, tetapi kita orang-orang terpelajar ini yang sedang mempelajari ilmu tauhid ini menjadi penting. Penting karena ini terkait dengan akidah Islamiyah, terkait dengan keimanan, terkait dengan i'tikad, terkait dengan keyakinan. Ibu bapak yang berbahagia, saya tidak merasa berkepentingan untuk mengatakan fatwa ini benar atau salah. Nggak ada kepentingan apa-apa. Tetapi saya merasa perlu untuk merespon pertanyaan tadi. Ya, jadi masing-masing ada kepentingan roh. Jadi kata tokoh ini, beliau membaca dari salah satu uraian penjelasan dari sudut pandang tafsir yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai dasar argumentasi dalilnya bahwa mengucapkan selamat Natal itu enggak apa-apa. Dasarnya beliau merujuk ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, ya ayat Al-Quran, Quran kita juga enggak ada Quran lahir. Beliau merujuk surah Maryam ayat ke 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera pada hari aku dilahirkan. Ini ungkapan Nabi Isa yang diabadikan oleh Allah dan termaktub dalam Al-Quran surah Maryam ayat 33. Salam sejahtera pada hari aku dilahirkan, pada hari aku sampai hari aku nanti dimatikan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Jadi kata tokoh ini berdasarkan bacaan beliau terhadap ulasan orang lain yang menjadikan ayat ini sebagai dasar argumentasinya. Dalam Al-Quran sendiri ada isyarat yang membolehkan pengucapan selamat kelahiran Nabi Isa. Memang dalam Al-Quran tidak ada istilah Natal, yang ada kelahiran Nabi Isa. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Salam sejahtera untukku pada hari aku dilahirkan. Jadi bahasa ringkasnya begini, Allah saja mengakui pemberian ucapan selamat kepada Nabi Isa pada hari Nabi Isa dilahirkan. Jadi drum macam-macam Ustaz. Menyodron larang berarti Cina larang ayat Allah. Ini kamu enggak sah jadinya kan. Ibu bapak yang berbahagia, saya berkali-kali mengatakan bahwa semua orang diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Silahkan. Tapi ada syaratnya. Bukan hanya bisa bahasa Arab, tetapi juga menguasai seluruh sub-sub yang ada di dalam bahasa Arab. Ada dimensi balaghah. Dan dalam balaghah itu ada 3 sub ilmu besar. Bayan, badi, ma'ani. Kemudian dari masing-masing sub itu masing-masingnya ada yang 44 cabang pengetahuan lagi. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi saya tidak mau menjelaskan itu sekarang. Ibu bapak yang berbahagia, yang ingin saya sampaikan bahwa pemahaman seseorang terhadap ayat Al-Quran itu tidak secara serta-merta memaksa orang lain untuk bisa memahami seperti itu. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Sebuah proses kreatif, sebuah proses intelektual atau sebuah hasil ijtihad itu tidak dibatalkan atau tidak mampu membatalkan ijtihad yang lain. Jadi seseorang yang memahami ayat ini bukan berarti bahwa
orang yang melarang pengucapan selamat Natal menjadi salah? Tidak. Lalu ramai-ramai nanti kita mengatakan MUI salah, MPU Aceh salah. Yang betul ini satu. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Bahkan saya mengatakan yang ini yang salah. Apa salahnya? Ibu bapak yang berbahagia, adakah isyarat di dalam Al-Quran kapan Nabi Isa lahir? Ada. Beberapa ayat sebelumnya, beberapa ayat dalam surah Maryam juga, dan beberapa surah lain memberikan isyarat kelahiran Maryam itu dengan beberapa tipologi alam. Misalnya di dalam ayat yang mulai ayat 23. Mulai ayat 23, ibu bapak bisa baca Al-Quran, yang di rumah bisa buka Al-Quran. Fa'aja'ahal makhadu ila jiza'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah. Rasa sakit di perut Maryam membuatnya sangat menderita, lalu ia bersandar di batang pohon kurma sambil bergumam, mengapa aku tak mati saja sehingga orang-orang nanti akan melupakan aku. Kenapa Maryam nyaris putus asa? Karena rasa sakit, dan bukan hanya sakit perut tetapi juga sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Kenapa sakit hati? Karena orang-orang mengejek, orang-orang mencerca, orang-orang mencela, dan itu jauh lebih sakit dari segala sakit yang ada. Bukankah sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi? Hati ingat ke gigi Z. Itu yang membuatnya nyaris putus asa sehingga merasa lebih baik mati saja dibandingkan merasa sakit yang bertimpa-timpa. Seperti ini. Ini isyarat pertama. Bersandar di pohon kurma. Artinya apa? Dari segi wilayah, ini menunjukkan bahwa Maryam melahirkan, atau saat-saat menjelang melahirkan, Maryam berada di kawasan yang ada tumbuh pohon kurma. Ini satu. Jadi jangan dikira di Perancis lahirnya, bukan di Australia. Aji no bak kurma empat bak leun bina, tapi kurma di masa itu tak bisa tumbuh di sembarang tempat. Oke, kita lanjutkan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Terdengar suara yang menyahuti kegundahan, keresahan dan pengaduan Maryam tadi. Terdengar suaranya, janganlah engkau berpilu hati. Allah telah jadikan di bawah kaki tempat engkau berselonjor kaki itu, bawah engkau duduk itu, ada parit kecil yang mengalirkan air. Ada air di bawahnya. Ini artinya apa? Di tempat itu, tempat yang subur, ada pohon kurma yang tumbuh, dan di bawahnya atau di tanahnya itu nampak ada aliran air. Apakah bekas hujan atau dari mata air, yang penting ada air. Artinya bisa diminum airnya itu. Orang dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit perlu air. Air bukan hanya bisa mengenyangkan, itu bagi yang haus, tetapi juga bisa menenteramkan, bisa menenangkan. Saya pernah ditabrak orang, dan saya pernah menabrak orang, jadi sam-sam kamu, kan? Sama saran orang ketika kejadian itu, Pak. Ketika saya ditabrak orang, orang-orang membantu dalam waktu yang sangat singkat. Ada tenaga medis, mantri wadahnya, ke mantri ya, perawat, menyarankan supaya kepada saya diberikan air minum. Tuh, saya minum, tenang. Sakit kalau nggak ada, tapi telah menimbulkan rasa nyaman. Ketenangan dan kenyamanan perasaan itu menghapus 50% rasa sakit dan rasa gelisah.
Karena sakit kita itu pada rasanya bukan pada fisik saja. Jauh lebih besar sakit hati seperti kita bilang tadi. Jadi ketika ada ketenangan dan ketentraman, rasa sakit itu turun menjadi 50% lagi. Maka ibu bapak yang berbahagia, seandainya ada sahabat, kerabat, saudara yang sedang sakit, maka kunjungi, datangi, sapa, salami. Banyak sekali orang sakit. Kiurona orang sakit. Oke, kembali ke sini. Suruh minum. Pada saat saya menabrak orang lain begitu juga. Ada seorang dokter dari dosen usia bilang ke saya, "Nubi i wacuk pak, nubi tak i wacuk." Jadi ketika saya nabrak orang, langsung dokter ini bilang, "Nubi i wacuk untuk korban yang baru." Saya belikan air satu botol, saya kasih minum. Tadinya menangis-nangis, dia setelah minum air nggak menangis lagi. Bahkan di depan Masjid Baitul Musyahadah sekali ada tabrakan. Yang punya mobil sedang salat sunat, gudum suara mobil tabrakan. Lihat keluar, rupanya ada mobil yang ditabrak. Mobil diparkir, ditabrak. Yang punya mobil saya kasih juga air. Dan sangat berterima kasih orang yang saya berikan air itu. Nah, hana doa dulu, motor jika depe, gue hana tu tu hana depe, gue di dalam masjid kedro. Mantap bi ta boglah, tenang gue muno gue hana doa grup, kira-kira begitulah gambarannya. Ya bapak yang berbahagia, jadi ini kembali ke sini ada air. Lalu kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Hai Maryam, sekarang goncangkan pohon kurma yang engkau sandari itu. Lalu nanti buah-buahnya berjatuhan. Apalagi ini? Ini artinya pohon kurma itu nyata. Bukan fantasi, bukan fiksi. Bukan khayalan, bukan ilusi. Itu Deddy Corbuzier yang ilusi-ilusi itu. Ini bukan. Ini nyata. Pohon kurma ada, lalu didorong, diguncangkan. Setelah itu fakuli washrabi waqarri aina. Ketika buah-buah kurma itu jatuh, maka minumlah. Maka makanlah pohon kurma. Minumlah air yang ada di bawah kakimu itu. Ini menggambarkan masa kelahiran Nabi Isa itu adalah di musim kurma sedang panen. Buktinya diguncang, buah kurma berjatuhan. Seandainya buah kurma mentang putih, bak-bak dakoh ya harut, dan nggak enak kurma putih dah baju. Klat. Ini kurmanya sudah siap dipanen, maka berjatuhan lalu dimakan, dan setelah memakan itu membuat Maryam menjadi sangat nyaman. Tadi ada air minum, ini ada buah kurma. Menjadi sangat tenang, tentram, dan nyaman. Bulan berapa buah kurma itu panen? Dari tahun ke tahun kita tanya lagi sama orang-orang pertanian dan perkebunan. Buah kurma itu mulai panen sekitar bulan Februari. Bulan Maret dan paling banter paling akhir. Nah, kurma menggerutut misalnya, itu paling-paling awal bulan April. Nggak ada satupun sumber referensi yang bisa kita rujuk, yang bisa kita baca, yang menyatakan bahwa kurma itu dipanen bulan Desember. Nggak ada. Kalau begitu kelahiran Nabi Isa itu diperkirakan antara Februari, Maret, dan April. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran ini. Makanya yang tokoh masyarakat tadi menyampaikan salam untuk saya melalui Ustadz Azman, melalui imam besar. Nah, ini ada saksinya terus. Ini Ustadz Samsul bilang-bilang pohon kurma, bilang-bilang buah kurma pada saat kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa kan bulan Desember. Bulan Desember itu nggak ada buah kurma. Saya udah keliling kemana-mana, saya tanya, nggak ada buah kurma. Nggak ada memang bulan Desember. Betul Bapak itu, betul. Sangat betul. Yang salah apa juga? Yang salah yang menganggap Nabi Isa lahir bulan Desember, itu aja.
Percaya Quran apa percaya sama kalender Ahok begal ya? Kau Cina yang begal kalender itu. Maka jina legi, na kliwon, anak dah tupu-tupu. Kalau begitu, Bapak yang bilang tadi yang mengambil bacaan terhadap bacaan yang berargumentasikan ayat Al-Quran surah Maryam, bahwa Allah saja memberikan ucapan selamat kepada Nabi Isa, ya boleh. Tetapi ucapan selamat yang diberikan oleh Allah untuk kelahiran Nabi Isa bukan pada bulan Desember. Pak Jancit, mungkin sekitar bulan Maret atau April, awal April atau akhir Februari. Tuh, boleh, silakan. Selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bulan Maret perkiraannya, boleh. Jangan bulan Desember, bermasalah. Ibu Bapak yang berbahagia, saya juga dibantu oleh teman-teman. Ini Pak Dr. Bukhari tahu saya mengajar di Usuluddin, Pak Zaini, Pak Yeyub juga tahu, sama alma mater. Di fakultas tempat saya mengajar itu, selain ada kitab Al-Quran, juga ada kitab Injil. Buka-buka Pak Gop. Punya kitab Injil dan untuk dipelajari, Bapak yang berbahagia. Untuk ya sucikan. Ditaruh di atas rak. Di rak memang ditaruh. Untuk dipelajari, untuk diketahui isinya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Saya sudah sampaikan di sini. Ada kitab Injil yang dikoleksi di sana, tapi sekarang nggak tahu lagi karena perpustakaan sudah diubah-ubah. Dulu ketika saya mahasiswa, saya pernah membaca kitab Injil. Oh bukan, saya baca di Makassar waktu itu. Kitab Injil versi paling awal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang menerjemahkan Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Tahun 1920 berapa? Lupa saya. Itu kitabnya setipis ini, Pak. Pada saat yang hampir bersamaan, saya membaca kitab Injil versi lain yang keluar tahun 1981. Atau baru itu, udah tebal. Kemudian sewaktu tsunami dulu, waktu baru-baru tsunami, banyak sekali datang NGO bagi-bagi kitab Injil. Saya ikut mendapatkan bagian. Cok sih, pohong kayak hijau, wah ada cok lah. Tengok bro hijau orang cok sih, tinggal du kan. Lebih tebal lagi, jumlah ayatnya lebih banyak lagi. Jadi telah terjadi metamorfosa, telah terjadi perkembangan. Memang agama kami sangat dinamis, kata seorang pendeta waktu saya jumpa. Merespon tantangan zaman, berubah terus. Kitab Injilnya juga berubah. Nah, satu di antara kitab perjanjian baru itu, kalau kita lihat dalam bab, ada namanya Lukas. Bab Lukas. Ada namanya Matius. Ada namanya yang lain-lain. Yang lain-lain nggak sanggup saya ingat. Nggak suka pun saya menyebut-nyebutnya untuk Bapak Ibu yang berbahagia. Yang mau saya sebutkan di Lukas, itu di chapter kedua, bab ya, bab kedua, itu dijelaskan bahwa pada malam Isa dilahirkan, sekawanan domba itu tidur di rerumputan di lereng bukit Bethlehem. Sekawanan domba tidur di atas rerumputan, berhimpun apa? Sekawanan ini berarti banyak domba di sana. Seandainya lahir Nabi Isa bulan Desember, di apa Lukasnya mungkin nggak tulis. Nggak mungkin dia menulis bahwa ada kawanan domba yang tidur di atas rumput aja nggak ada bulan Desember. Semua tertutupi oleh musim dingin, oleh salju. Nggak mau domba keluar dari kandang. Di Injil Matius juga begitu informasinya.
nggak ada bulan Desember. Di bulan Desember itu tidak ada domba berkeliaran di luar kandangnya karena cuaca yang dingin mencekam. Apa arti semua ini? Bapak yang berbahagia, kembali kepada apa yang saya katakan tadi. Ya, ucapan selamat kepada Nabi Isa enggak apa-apa. Tapi lagi-lagi selamatnya untuk kelahiran Nabi Isa. Mengucapkannya di waktu Nabi Isa dilahirkan. Kapan dilahirkan? Di luar musim dingin, bukan bulan Desember. Lalu dari mana asal muasal perayaan Natal itu bulan Desember? Nah, nyo yang awak bukan Islam baik dengar-dengar. Itu pegah le mengganggu toleransi antar umat beragama. Saya nggak ada bermaksud mengganggu-ganggu toleransi. Ini untuk umat Islam. Natal secara resmi ditetapkan sebagai hari kelahiran Nabi Isa itu sekitar tahun 320 hingga 321 sebelum Masehi. Maaf, 320 sampai 321 Masehi. Bukan sebelum Masehi. 320 atau 321 Masehi. Ada seorang paus waktu itu, namanya Liberius, yang berupaya mengadopsi perayaan lokal sebagaimana dilakukan oleh Kaisar Konstantin sebelumnya untuk mencari hubung kait antara ajaran keyakinan atau ajaran agama dengan tradisi lokal. Bahasa orang sekarang kearifan lokal. Jadi ada upaya mengawinkan ajaran lokal, ajaran yang biasa diamalkan oleh masyarakat setempat dengan ajaran agama yang mereka yakini. Ini terjadi di wilayah Roma. Terjadi di Italia sana. Italia sekarang, dulu Romawi namanya. Orang-orang Romawi itu adalah orang-orang yang pada saat itu tak beragama, atau katakanlah mereka beragama paganisme yang menyembah matahari. Makanya nanti ini berhubungan erat dengan perayaan Tahun Baru. Mereka merayakan Tahun Baru 1 Januari untuk merayakan kelahiran Dewa Janus. Dan seminggu sebelum kelahiran Dewa Janus itu ada matahari yang bersinar teramat terang, dan itu juga harus diperingati oleh orang-orang Romawi sebagai tanda-tanda kelahiran Dewa Janus. Bumi menjadi terang benderang. Jadi ini kelahiran pertama, kelahiran di langit. Kelahiran Janus di langit diperingati 25 Desember. Dan kelahiran Janus di bumi diperingati pada tanggal 1 Januari. Makanya ada istilah damai di langit, damai di bumi, damai di hati. Oh, maka lagi pendeta berkabar aku mulai. Agama paganisme itu mengajarkan bahwa Dewa Janus itu anak Tuhan, bukan manusia biasa. Maka dikawinkan dengan ajaran Kristiani yang dibawa ke sana dari Palestina yang masuk ke Romawi, lalu dijadikan sebagai agama resmi di kerajaan Romawi. Boleh agama Kristen masuk, syaratnya adalah agama Kristen mesti dengan warna lokal. Makanya Bapak jangan heran kalau pernah ke Salatiga nih, Pak Bukhari mungkin sering ke sana. Masuk aja gereja salah satu di Solo, Pak. Saya ada 2-3 gereja yang pernah saya masuk. Itu Bunda Maria pakai kebaya, Yesus Kristus pakai belangkon.
agama kami mengadopsi budaya lokal. Kata pendeta yang kawan saya itu. Saya berkawan juga dengan dia. Karena dia berkawan sama saya. Ya. Sejak awal agama ini memang seperti itu. Menjadi sangat fleksibel dan elastis. Sehingga mengadopsi apa? Menerima perubahan-perubahan. Maka perayaan Natal 25 Desember itu adalah perayaan kelahiran anak Tuhan. Dan itu berkembang karena agama ini telah menjadi agama resmi di Romawi. Dan Romawi yang menyebarkan ke seluruh Eropa. Dan orang-orang Eropa yang membawa ke Indonesia. Jadi agama Kristen yang dianut oleh orang Indonesia ini, itu adalah agama Kristen yang dibawa oleh Belanda dan Portugis, Spanyol dan kawan-kawannya. Orang-orang Belanda, orang Portugis dan Spanyol menerima agama Kristen ini dari Romawi. Saya pernah berguyon sama kawannya orang Kristen. Anda benci nggak sama Belanda yang menjajah? Oh, benci sekali. Kok Anda ambil agamanya? Nah, itu lain. Ini persoalan keyakinan. Ini masalah sensitif, Mas. Ya, Bung, saja kan gitu. Kamu dari Aceh lain, saya bilang. Kamu punya bengeh kuru, agama-agama aja bengeh. Gitu ya. Oke, nggak usah itu. Yang mau saya sampaikan di sini menanggapi tadi, bolehkah mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru? Tidak boleh. Menurut saya. Kenapa? Karena yang diucapkan sekarang itu adalah melafalkan ucapan selamat kepada hari kelahiran anak Tuhan. Dan orang-orang Kristen sekarang memahami Nabi Isa sebagai Yesus sekaligus Kristus. Juga Yesus nama lain daripada Isa. Dalam bahasa Latin, Yesus. Punya Daud, David namanya. Punya Ibrahim, Abraham. Lalu dipanggil Bram. Tapi hecit Bram. Yesus itu Kristus lagi. Ditambah dengan Kristus. Di orang-orang Kristen sekarang merayakan hari Natal ada hari kelahiran Yesus yang Kristus itu. Nabi Isa yang anak Tuhan itu. Nabi Isa yang sang pembebas dosa itu. Itu yang mereka rayakan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita secara tidak langsung telah membuat pengakuan adanya kelahiran Tuhan. Di situ rusak etikatnya, di situ rusak akidahnya. Bukan sekedar wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bukan sekedar itu. Kalau kelahiran Nabi Isa boleh kita berikan ucapan selamat, boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi ini adalah perayaan hari kelahiran anak Tuhan. Mulai dari Janus sampai kepada Kristus yang dirayakan. Tapi ada juga kawan yang bilang, kan sekedar ucapan-ucapan gitu aja. Kami sama-sama anggota. Anggota pula, anggota puhum, punya anggota. Sama, apalagi komandan saya itu, orang itu kan nggak apa-apa ucapan. Kan sekedar ucapan, iya. Coba ajak orang Kristen, suruh baca syahadat. Apa dia mau? Akan sekedar ucapan, baca aja syahadat. Justru karena syahadat itulah yang membuat kita terpisah, membuat kita berbeda sebagai seorang muslim atau bukan muslim, justru dari ucapan syahadat itu. Maka memang sekedar ucapan. Orang waktu menikah ucapan juga ada ya. Lon primeng, kan begitu. Saya nikahkan engkau, sekedar ucapan. Tapi efek daripada ucapan itu telah mengubah keadaan 180 derajat berbalik. Yang si bapak mengatakan saya nikahkan engkau, itu telah menjadikan anak laki itu sebagai menantu dia, telah berubah. Ya sekedar ucapan memang. Makanya mengucapkan selamat Natal juga ucapan yang akan mengubah etikat seseorang, berubah menjadi 180 derajat. Telah membawa dia ke dalam agama yang berbeda dari agama sebelumnya. Ya. Bukan awak peliti drop tu. Karena Kapolri menyuruh nangkap orang-orang yang mengatakan ini. Drop loh. Makanya ceramah ini bukan untuk mereka. Saya untuk orang Islam, untuk warga
kaum muslimin ini. Dan ini sama sekali tidak merusak toleransi. Sangat tidak. Saya bisa menyampaikan kesaksian lebih dari 10 orang pendeta. Apakah, saya tanya kepada mereka, apakah kalau kami tidak ikut merayakan Natal merusak toleransi? Enggak, Mas. Enggak tengku. Tidak tengku, tidak. Tak apa. Yang penting kalau kami melakukan perayaan-perayaan, jangan diganggu. Oh ya, memang tak ada yang mau mengganggu. Tak ada yang bertekad atau berkeinginan mengganggu. Tak ada. Nah, ini dia. Tetapi Bapak yang berbahagia, ada hal lain sebenarnya yang mau saya sampaikan terkait dengan toleransi ini. Ini juga untuk menanggapi pertanyaan atau tanggapan satu tokoh masyarakat lagi. Di Malaysia itu ada Perkim, ada Jakim, ada yang aktivitas kegiatan organisasinya adalah menyampaikan agama Islam kepada siapapun. Saya pernah tinggal di sana, diketuk pintu, dimasukkan. Kebetulan di flat yang saya tinggal itu, yang pertama saya tinggal, ditempati oleh banyak warga non-muslim. Ada orang-orang dari Siam sana, ada orang-orang dari berbagai daerah lainnya. Jadi ketuk pintu, dimasukkan semacam buklet, buletin, majalah yang berisikan tentang ajaran Islam. Dakwah lah, mereka berdakwah terus menerus sepanjang tahun, menyampaikan agama Islam kepada penganut agama lain. Itu dilakukan. Brunei menargetkan melalui pusat dakwah Islamiyah, menargetkan setiap tahun itu ada orang masuk Islam minimal 500 orang. Penganut agama lain masuk Islam di Brunei itu minimal 500 orang dalam setiap tahun. Jika tidak, maka pusat dakwah Islamiyah kena warning, kena teguran, tidak mencapai target. Kalau kita di Aceh ini, target kita realisasi berapa serapan dana. Ini kan target pusat dakwah Islamiyah ini 500 orang menjadi muslim. Dan setelah dapat 500 bukan langsung saja diterima sebagai Islam. Itu ada tahapan-tahapan pendidikan sampai sekian tahun, terus menerus diberikan pendidikan agama Islam. Saya ke sana bulan Juli, akhir bulan Juli. Untuk tahun 2016 itu sudah tercatat 325 orang. 325 orang non-muslim masuk Islam. Sedangkan tahun 2015 berdasarkan data yang ada, berdasarkan angka-angka, itu masuk Islam 560 orang. Jadi melebihi target, melampaui target. Maka kepala pusat dakwah Islamiyah itu gembira luar biasa, tercapai targetnya. Target mengislamkan orang melalui pusat dakwah Islamiyah sebanyak 500 orang itu tercapai. Tahun 2016 besar sekali kemungkinan akan tercapai juga, melihat angka yang sudah tercapai pada bulan Juli. Kok bisa ya? Bisa. Karena konstitusi Brunei, Undang-Undang Dasar Negara Brunei menyebutkan agama negara adalah Islam. Malaysia juga begitu, Pak. Walaupun letak Cina, India Kahir Lupah Jai di India, mungkin sekitar 40 atau 50% saja orang Islam. Tetapi dalam konstitusi negara disebutkan, dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa agama negara adalah Islam. Agama negara adalah Islam artinya adalah negara memfasilitasi semua kegiatan keislaman. Tidak melarang penganut agama lain merayakan agamanya, merayakan tata cara ibadah dan sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Boleh. Orang-orang Cina, gay Cina droy, orang-orang India dengan India droy, orang-orang non-muslim lain silakan. Yang penting orang Islam menjalankan tugas dakwah.
Dakwahnya apa? Dakwahnya mengislamkan orang non-muslim. Tidak, ini tidak merusak toleransi ibu bapak yang berbahagia. Jangan salah paham. Jangan dikira gara-gara kita berdakwah menyampaikan agama Islam kepada penganut non-muslim dianggap kita merusak toleransi. Ya ini. Itu toleransi yang keliru yang ditanamkan kepada kita supaya kita nggak bisa ceramah. Supaya kita nggak bisa berdakwah. Jadi pengajar-pengajar tauhid diintimidasi, pengajar-pengajar tauhid diintai terus menerus. Ini bahaya yo. Pedondro orang sekitar masjidnya kita Islam gara-gara dakwah ilmu tauhidnya. Ini kan baam cara berpikir seperti ini. Keliru. Sekali lagi, tidak. Islam itu mesti diperkenalkan, mesti diperdengarkan, mesti diajarkan kepada semua orang. Yang tidak boleh adalah memaksa orang untuk masuk Islam, itu nggak boleh. Karena Allah melarangnya, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jangan paksa orang menganut agama ini karena jelas mana yang benar dan mana yang keliru. Yang penting adalah menyampaikan kebenaran ajaran agama yang kita anut ini kepada siapapun, juga kepada kita sendiri. Menyampaikan kadang-kadang bukan hanya dengan lisan, juga dengan tulisan, dan lebih-lebih lagi dengan perilaku, dengan sikap. Itu teman kita yang tinggal di Swedia pulang beberapa bulan lalu. Cerita dia, ada seorang pedagang susu dari Timur Tengah, setiap hari membawa susu dihadang oleh tetangganya. Yang pembawa susu ini pelihara jenggot betul, Pak Bukhari lah. Jadi dianggap teroris oleh tetangganya. Tetangganya ini beragama mereka di sana, di Sweden, di Swedia. Asal orang bawa susu diganggu. Orang dari Timur Tengah, tak Maroko, tak Aljazair, saya lupa. Tak berubah kaleng susu, baskom berisi susu tumpah. Yang pedagang susu ini, ya, yang pelajar kampung kok kan juga. Dan lawan solo, baik lawan, kakak sengau, bro. Rupanya dia sedang mencoba mengamalkan itu sirah nabawi tadi. Jadi peringatan Maulid ini sebenarnya yang penting. Sirah nabawinya itu kita pelajari. Apa itu sirah nabawi? Rasulullah kan berkali-kali dihadang, diganggu oleh orang. Nah, pada saat si tetangga ini sakit, tetangga satu lorong nih, tapi bukan berdampingan rumah, agak jauh, rumahnya di ujung lorong. Jadi ketika si tetangga sakit ini, yang orang Afrika ini, orang Islam ini yang datang lebih dahulu, bawa susu lagi. Minum susu ini, mudah-mudahan sembuh. Baca bismillah katanya. Anjur doku bismillah. Anjur anda puji jubah long baca. Begitulah kira-kira ceritanya. Mangga go susu kah? Kan gitu awalnya. Enak susu kamu rupanya. Ya, alhamdulillah enak. Apa itu kalimatnya? Begitulah. Jadi walaupun dia dihadang, walaupun dia dicurangi, walaupun dia didalimi, tetapi dia tetap memperlihatkan kesantunan budi pekerti. Makanya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang sebelum dia mencintaiku melebihi kecintaan kepada siapapun di seluruh muka bumi ini, kata Rasulullah. Maksudnya ini bukan cinta gombal, bukan cinta sembarangan, bukan cinta sekedar dalam kenangan, tetapi cinta yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mengikuti perilaku Rasulullah itu melebihi ikutan kita kepada perilaku manapun, termasuk kepada dorongan-dorongan emosi, keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan kita, gengsi dan macam-macam ada pada kita, termasuk itu. Dan ini sangat berat, itu Bapak Ibu. Seseorang pernah mengakui kepada saya, dia mencoba mencintai Rasulullah dengan penuh kecintaan, berat sekali, pas dirari, rarai ke rumpungong. Apapun yang lokal Rasulullah, dia cintai itu. Yang Rasulullah menjenguk tetangga, yang tetangga itu mendaliminya, itu ia cintai. Pada saat orang mendalimi dia, dia mencintai perilaku Rasulullah, sehingga dia jenguk orang yang pertama sekali mendalimi dia. Bunya. Tapi itu adalah, begitulah kesempurnaan iman. Tidak beriman seseorang sebelum menjadikan kecintaan kepada Rasulullah melebihi kecintaan kepada apapun.
Rasulullah sangat menyayangi teman, sangat menyayangi sahabat, menghormati orang lain, sampai orang-orang kafir pun dia sayangi. Rasulullah mencintai saudara, Rasulullah mencintai ibunya, mencintai adik-adik, keponakan dan sebagainya. Bapak yang berbahagia, begitu kira-kira gambarannya, bahwa menyiarkan agama Islam, menyampaikan agama Islam itu tidak merusak toleransi. Kita semua berkewajiban menyampaikan ajaran agama ini kepada siapapun. Man katama ilman aljamahullahu bilijamin min narin. Aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min narin. Siapapun yang menutupi ilmu, maka nanti kita dari akhirat dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Makanya kalau kenal dengan orang Kristen, ajarkan agama ini. Hai dah mbak baik gede. Yang penting sampaikan agama Islam secara benar, secara menyeluruh. Nah, ini tidak merusak toleransi. Jadi toleransi bukan pada ucapan selamat Natal, bukan, itu keliru, itu merusak etika. Tetapi toleransi adalah menghargai dia. Bahkan seandainya dia ganggu kita pun, kita tetap menyayangi dia. Sayang, hanya itu pulau. Nah, begitu. Nah, ini jauh lebih penting. Kita mengajarkan agama bukan sekedar melalui ucapan dan tulisan, tetapi juga melalui perilaku dan perbuatan kita. Kembali ke cerita orang Sweden tadi, lama-lama dia masuk Islam dan mengajak 70 orang anggota keluarga besarnya masuk Islam. Gara-gara dia menumpahkan susu, yang pemilik susu justru ngantar susu lagi kepada yang menumpahkannya. Nah, jadi punya ide-ide leti ahok agak baik bengeh wadron. Saya bilang sama teman-teman di Jakarta, yang tiahok itu punya jarawi tapi. Sana itu, mana ada, tai kucing semua. Ya. Baik bengeh wadron, pemaaf tiahok. Nanti kita Islam kadang. Nah, kita mau orang lain. Ibu bapak yang berbahagia, toleransi sekali lagi bukan melarang orang mengajarkan agama. Toleransi juga bukan pada ucapan selamat Natal. Bagi umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal. Ini iktikad. Sampaikan salam saya pada Pak Kapolri. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.